Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Bupati Kalimantan Selatan, Pak Wali Kota Nure, Pak Wakil Wali Kota Ternate, Pak Wakil Bupati Sumatera Barat, Ketua Komisi 2 dan para kepala dinas kabupaten dan yang kami hormati sekaligus kami muliakan kehadiran para kepala dinas perikanan provinsi Maluku Utara pada sesi rakyat hari ini. Terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk yang sedikit santai Pak Kadis, sehingga kita bisa memberi penguatan terhadap isu rawan koordinasi pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, Pak Bupati, serta Kepala Daerah yang hormati, saya akan menjadi pemandu untuk memastikan 3 narasumber yang telah memaparkan tadi menjadi hasil pembuatan akan kami rekam sebagai sebuah sandaran untuk menentukan rekomendasi dan hasil rapat koordinasi pada siang hari ini. 3 narasumber kami akan balik 2 kali, 1 kali yang kami beri kesempatan dulu kepada perwakilan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan terutama ada beberapa kepala daerah yang tidak sempat hadir dan diwakilkan oleh kepala dinas. Izin Pak Bupati, di ruangan ini ada 3 kepala dinas yang berlatar belakang akademis. Dan kepala dinas perikanan Halmahera Tengah, Pak Mufti, diutus oleh Pak Bupati jauh dari Medan, tembus sampai ke Saketa dan tiba tadi bersama asisten 2 Sekda Halmahera Tengah. Kemudian Pak Kepala Dinas Kelautan Perikanan Kepulauan Sunan, Pak Salam, dikirim jauh dari Sulang menghadiri acara ini, dan latar belakang beliau adalah dosen Fakultas Perikanan AIM. Kemudian yang ketiga ini Pak Kepala Dinas Selamat Senior Bidang Perikanan, tapi dikirim ditugaskan di Halmahera Timur, Pak Asman Haji Daud. Nah, ini sengaja untuk dikirim oleh Pak Kepala Dinas Pak Bupati untuk bisa memberi penguatan dan informasi menyangkut dengan pengembangan sektor budidaya di Halmahera Timur pada tahun ini. Bapak Ibu sekalian, kami akan memberi kesempatan pertama. Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai dengan menyampaikan pikiran pokok, dan sebelum masuk ke pikiran pokok, kami akan mempersilakan kesempatan pertama kepada Bupati Halmahera Selatan untuk membuka acara rangkaian dan terus memulai menyampaikan pikiran. Kepada Pak Bupati Halmahera Selatan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati para kepala daerah yang Maluku Utara atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Komisi 2 dan Ketua Provinsi Maluku Utara. Yang saya hormati Kepala Dinas Perikanan Provinsi Maluku Utara serta rombongan. Yang saya hormati Universitas Saiful Nate. Ini terkait dengan rapat koordinasi terbatas sektor perikanan budidaya, kami pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan sangat berterima kasih dengan terselenggaranya acara ini. Namun dari awal saya tadi sampaikan di pidato saya, ini sebenarnya sangat penting untuk dengan Pak Gubernur tadi terkait dengan budidaya. Pertama, mohon izin para kepala daerah dan Ketua Komisi 2, kami akan memberi kesempatan kepada Ketua Pusat Kajian Aquakultur Provinsi Maluku Utara dan Ketua Pusaka Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Saiful. Untuk kepada Dr. Muhammad Haris, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Maluku Utara, saya hormati Ketua Komisi 2 DPRD Maluku Utara, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Provinsi Maluku Utara dan para Kepala Dinas Kabupaten Maluku Utara. Baik, kami dari Pusaka, Pusat Kajian Aquakultur Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Saiful Ternate mencoba memberikan suatu pikiran atau suatu gambaran kenapa perikanan budidaya ini perlu didorong, khususnya di Maluku Utara. Selama ini kita amati bahwa sektor perikanan itu selalu didominasi oleh aktivitas penangkapan. Melihat perkembangan sampai hari ini, kebijakan di provinsi ataupun di kabupaten itu masih berpihak atau dominan selalu di sektor perikanan tangkap. Ada hal yang terlupakan selama ini, bahwa ada satu sektor yang sebenarnya
di tempat lain, di daerah lain yang memiliki karakter sama dengan Maluku Utara, itu tumpuannya budidaya. Fenomena yang muncul pada saat atau waktu tertentu, ada suatu sekarang gejala di mana perikanan tangkap hampir sekarang mengalami stagnasi atau cenderung mengalami penurunan. Nah, saya langsung bisa menunjukkan secara global bahwa kita perlu sadari bahwa sebenarnya produksi ikan sekarang ini bukan lagi tangkap yang menjadi tumpuan, tapi budidaya. Data FAO tahun 2020 secara global itu bukan lagi tangkap tapi budidaya. Nah, ini sinyal ini yang harus terus kita cermati dan bisa kita jadikan tumpuan untuk bagaimana mengembangkan perikanan budidaya itu sendiri. Selain itu, dari segi hasil analisis FAO ini bahwa antara kebutuhan ikan dengan laju konsumsi manusia untuk terhadap ikan itu juga jauh tidak terpenuhi, karena selama ini ketergantungan selalu di perikanan tangkap, sehingga kebutuhan itu hampir tidak terpenuhi. Nah, karena ketergantungan terhadap penyediaan ikan itu selalu tangkap yang menjadi sasaran. Bagaimana secara nasional? Kondisinya hampir sama dengan global, bahwa produksi ikan sampai tahun 2020 ini meskipun dalam proses masih pengisian data terus, ini data statistik KKP ini yang coba kami lihat bahwa sekarang kecenderungan terus naik itu adalah perikanan tangkap. Nah, ini kita di Maluku Utara masih selalu mengharapkan tangkap yang selalu dijadikan sebagai tumpuan untuk meningkatkan terus produksi ikan. Sementara sektor perikanan budidaya hampir tidak dilirik. Saya bisa melihat ada beberapa kabupaten kami coba lihat, keberpihakan terhadap sektor perikanan budidaya itu sangat kecil sekali, baik dari segi kebijakan anggaran ataupun kebijakan yang lain. Keberpihakan itu tidak muncul di kabupaten-kabupaten dan provinsi. Selama ini masih perikanan tangkap. Memang kejadiannya hampir seluruh di Maluku Utara. Nah, sementara produksi nasional, kita bisa lihat bahwa pemenuhan itu ada di perikanan budidaya, sektor perikanan budidaya. Ini sampai tahun 2020. Begitupun dengan ekspor yang ada. Jadi, saya ini dengan kebijakan lumbung ikan nasional ada dua komoditi yang akan dikembangkan di Maluku Utara, adalah rumput laut dan udang faname. Ini adalah hasil ekspor yang kami coba tampilkan semua, sehingga ini nanti yang akan kita akan kaji lebih jauh ketika mendorong suatu komoditi ekspor, maka dua komoditi ini yang saya biarnya akan dijadikan tumpuan untuk pengembangan ke depan. Nah, khusus di secara nasional saya kira hampir sama, bahwa untuk udang itu ditargetkan hampir kenaikan sampai 250%, dan ditargetkan tahun 2024 itu ini kan masih 1,5 juta ton, tapi informasi atau dirilis KKP bahwa tahun 2024 khusus untuk udang faname itu ditargetkan 2.000 juta ton. Nah, Maluku Utara sebagai salah satu wilayah yang akan dikembangkan sebagai program lumbung ikan nasional diharapkan memberikan sumbangsi yang besar terhadap pemenuhan target 2 juta ton tersebut. Apa yang menjadi permasalahan atau yang menjadi ketika kami melakukan amatan, melakukan kajian dari berbagai wilayah, kelemahan-kelemahan kita adalah tidak tersedianya suatu data potensial terhadap wilayah di Maluku Utara. Hampir semua wilayah kabupaten di Maluku Utara, kecuali yang kami rekam dari Pusat Kajian Aquakultur adalah Kabupaten Halmahera Timur, itu sudah memiliki lahan potensial, meskipun secara detail itu belum masuk ke peruntukan. Data potensial budidaya sudah tersedia, tapi di kabupaten yang lain yang kami coba sampaikan itu belum ada. Ini kelemahan kita, sehingga apa yang terjadi, kekhawatiran kita adalah jangan sampai mendorong dua komoditi andalan ini yang akan kita kembangkan itu tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan daya dukung, tidak sesuai dengan karakter dari persyaratan baik teknis maupun non teknis di wilayah tersebut.
Jadi permasalahan yang ini harus segera diselesaikan di setiap kabupaten, khususnya di Provinsi Maluku Utara ini, karena memang data kita ini belum ada data ketersediaan lahan potensi secara detail untuk pengembangan berbagai komoditi, baik udang ataupun komoditi-komoditi yang lain yang memiliki nilai ekspor tinggi, itu belum tersedia. Nah, ini adalah fakta yang ada di Maluku Utara, baik di provinsi maupun di kabupaten. Silakan nanti pada saat diskusi kalau ada yang mau disampaikan atau dibantah pernyataan saya ini, silakan, karena ini adalah hasil penelusuran kami. Nah, ini adalah saya mau memperlihatkan betapa rendahnya, betapa tidak berpikirnya suatu sektor perikanan budidaya berdasarkan komoditi. Saya pertama di rumput laut, khusus rumput laut, produksi terbesar itu ada di Pulau Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu. Nah, tapi berapa dia sumbangsinya? Itu sangat kecil sekali. Hanya 1% dari produksi nasional. Itu hanya 300 2019. 2018 yang tertinggi itu hanya 104.000 ton. Nah, produksi nasional berapa? Keseluruhan itu 10 juta ton. Ini rumput laut. Ini termasuk yang kelihatan nyata dan ada basisnya adalah masyarakat. Nah, kenapa kita munculkan bahwa model rule yang ada di model yang ada di Taliabu itu bisa diaplikasikan di wilayah-wilayah lain atau kabupaten-kabupaten lain sepanjang wilayah tersebut, perairan tersebut mendukung untuk pertumbuhan komoditi ini. Selanjutnya adalah udang Paname. Ini akan menjadi target kita. Dari segi produksi 0,0 sekian. Kalau syarat lead itu 20%, maka kita harus mengejar 20%. 20% dari produk nasional itu sekitar hampir berapa ratus ribu ton. Nah, sekarang kalau ini mau didorong, dikembangkan, berapa lahan yang harus kita butuhkan? Ini sekali lagi akan menjadi pertanyaan besar. Nah, ketika udang Paname kita mau kembangkan, pilihannya kan selama ini ada dua opsi. Apakah menggunakan kajian dengan memanfaatkan potensi laut kita yang luas, atau menggunakan sistem perikanan darat menggunakan tambak. Nah, kalau pilihannya ini masih menjadi suatu pilihan-pilihan atau opsi yang nantinya akan dikembangkan. Nah, tapi dari segi produksi sangat kecil sekali, masih 0,0 sekian. Nah, hampir kalau secara statistik itu kita akan mulai dari nol. Nah, kesempatan ini Pusaka sebagai suatu lembaga kajian ini menganggap ini suatu peluang besar untuk menata dari awal bagaimana mengembangkan budidaya ini supaya dia berkelanjutan dan sesuai dengan target yang diharapkan. Nah, ada berbagai komoditi yang bisa dikembangkan. Ada ini komoditi adalah komoditi ekspor semua. Lanjut. Nah, jadi produksinya sangat kecil sekali. Itu 0, sekian dari produk nasional. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, salah satu yang kami dorong adalah membuat suatu atau kita merumuskan suatu roadmap. Kalau kita aksi industri kita dorong dengan mengandalkan investor dan pelibatan masyarakat secara aktif, juga akan repotnya karena kalau dikelola oleh industri tanpa pelibatan masyarakat aktif, nah, sementara kegiatan ini adalah diarahkan untuk industri pengendalian produksi, ini akan terjadi berbagai macam tantangan yang besar. Nah, makanya itu ada suatu konsep yang kami tawarkan kemarin adalah bagaimana strateginya itu adalah pelibatan masyarakat sebagai plasma dalam mendukung industri. Nah, itu suatu hal yang perlu kita perbincangkan selanjutnya. Terima kasih, kita beri aplaus dulu untuk suasana ini dari suasana yang dari segi santai, Pak Gadis, sehingga kita bisa memberi penguatan terhadap isu rawan koordinasi pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, Pak Bupati, Kepala Daerah kami hormati, saya akan menjadi pemandu untuk memastikan 3 narasumber yang telah memaparkan tadi menjadi hasil pembuatan akan kami rekam sebagai sebuah sandaran untuk menentukan rekomendasi dari hasil koordinasi pada siang hari ini.